Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 525 sampai dengan 526 Lingkaran Asura. Bulan tergantung tinggi di atas langit hitam yang menakutkan dalam keheningan total. Zuo Fen duduk di sebuah rumah jelek, mata terpejam dan nyala api biru menyala di dahinya. Dia tidak tahu banyak tentang cara menggunakan hadiah Kunpeng pada awalnya, tapi binatang suci itu telah menunjukkan bahwa itu tidak ada duanya dalam hal pemurnian jiwa. Dengan nyala api yang memelihara jiwanya, nyala api itu menjadi lebih jernih dan kuat, lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kerutan muncul di wajah Zuo Fen karena suara gaduh di luar dan nyala api biru memudar. "Zuo Fen, bangun! Kita harus berkumpul." Sebuah suara tua bergema dengan kecemasan, diikuti oleh penatua Yuan membuka pintunya dan menarik Zuo Fen keluar. Zuo Fen bertanya, "Penatua Yuan, mengapa terburu-buru?" "Oh, benar, kamu baru saja tiba. Dua tuan telah memanggil semua pekerja. Kita harus bergerak cepat atau nyawa kita akan hangus." Mata penatua Yuan dipenuhi dengan kepanikan. Zuo Fen semakin bingung. "Dua? Bukankah kantor tenaga kerja berada di bawah pemerintahan Anda? Saya hanya mempunyai jabatan kehormatan. Kapanpun ada orang yang lebih kuat di sekitar, dialah yang bertanggung jawab. Lihatlah kultivasi saya, bisakah saya menyebut diri saya raja?" Penatua Yuan menarik Zuo Fen lebih cepat. Tempat ini pasti memiliki beberapa ular yang mengintai juga. Meskipun Zuo Fen tidak terlalu peduli karena meskipun naga itu kesulitan memadamkan ular itu, dia adalah naga iblis melonjak yang menembus langit. Tidak peduli ularnya, aku akan menyia-nyiakannya begitu dia menatapku dengan lucu, Zuo Fen membiarkan dirinya ditarik. Mereka tiba di bagian terdalam kantor tenaga kerja, sebuah lubang hitam seukuran manusia yang diukir di gunung. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, seperti mereka, dan memasuki gua. Penatua Yuan berteriak, hanya sedikit yang tersisa di luar. Itu berarti kita terlambat dan semua orang ada di dalam. Jadi, karena masih banyak orang yang datang, kami bukanlah yang terakhir. Zuo Fen mengangkat alisnya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, kamu bisa terlambat, tapi saya tidak bisa. Dan menarik Zuo Fen lebih keras menuju gua. Obor menghiasi gua dengan cahaya dari setiap sisi saat orang-orang menelusuri terowongan lebih dalam, ke area yang lebih terang. Itu adalah ruang terbuka besar yang digali di gunung, jaraknya puluhan mil. Puluhan ribu orang sudah berada di sana, menyaksikan dua orang di mimbar. Salah satunya adalah seorang gadis dengan kalajengking yang tergambar di separuh wajahnya dengan warna ungu dan hitam. Matanya yang keji dan getarannya yang kuat menempatkannya di lapisan ketiga radian stage. Yang lainnya adalah pria jangkung dan tegap dengan janggut di wajahnya, mengenakan pakaian hitam dan tersenyum dingin. Auranya membuat Zuo Fen membawanya ke lapisan keempat radian stage. Jadi, bahkan kantor tenaga kerja pun merupakan sarang monster, kata Zuo Fen. Penatua Yuan menarik lengan bajunya, berbisik, mereka semua adalah murid dalam yang diusir ke kantor tenaga kerja karena pelanggaran serius. Hidup mereka sudah berakhir, membuat suasana hati mereka semakin buruk. Jangan mengejek mereka, meskipun kamu memiliki 4 eksekutif di belakang kamu. Mereka mempunyai perlindungan dari orang yang lebih tua, jadi jangan terbawa suasana dan berakhir mati. Elder Yuan, apa yang masih kamu lakukan di bawah sana? Apa yang kamu gumamkan? Suara kasar itu membuat semua orang melihat wajah buas pria di atas mimbar. Penatua Yuan mengabaikannya, lalu menatap Zuo Fen untuk terakhir kalinya sebelum naik dengan senyuman manis. Tuan, maafkan keterlambatan saya. Kakek tua, satu-satunya alasan kamu bisa mempertahankan kehidupan busukmu adalah karena kamu terlalu tidak berguna bahkan sebagai target latihan. Kamu semakin lambat saja. Pria itu melotot. Penatua Yuan mengangguk dengan senyuman yang sama. Terima kasih banyak atas belas kasihan Anda, Tuan Kuilang, hahaha. Keluarkan daftarnya. Saya ingin melihat angkanya. Kuilang mengumpat, sekarung tulang yang kotor dan celaka. Menggunakanmu sebagai bahan akan merusak kultivasiku. Iya, hahaha. Penatua Yuan memasang wajah rendah hati, menunjukkan daftar namanya. Kuilang melakukan panggilan absensi. Li Ergou,
Hua Tieshu. Suara menggelegar Kui Lang terdengar di telinga semua orang, memamerkan kekuatannya. Orang-orang yang dipanggil mengangkat tangan, sementara yang ragu-ragu mendapat bantahan keras. Mengakhiri nama-nama tersebut, sikap Kui Lang tidak pernah berubah, hingga ia menyebutkan nama belakangnya, kita punya pendatang baru. Zuo Fen. Di sini. Zuo Fen mengangkat tangannya. Kui Lang menatapnya dan mencibir, hihihi, sebagai pendatang baru, dia harus diajari aturannya. Tuan Muda Kui, tolong tunjukkan belas kasihan. Penatua Yuan panik dan memohon, Tuan Muda Kui, 4 eksekutif membawanya dengan peringatan eksplisit untuk tidak disentuh. Menyakitinya akan membuat hidupku hilang. Kui Lang mengepalkan tinjunya, mengabaikannya, bagaimana dengan para eksekutif? Saya punya seorang penatua. Di sini, kita semua harus mengikuti aturan. Tuan Muda Kui, para eksekutif itu sangat peduli padanya, bahkan pergi ke pemimpin sekte untuk mengajukan petisi demi dia. Apakah tetua Tuan Muda akan melakukan hal yang sama? Mata Elder Yuan melirik kemana-mana saat dia menunjukkan. Kui Lang terdiam sambil berpikir. Semua orang di sini adalah orang-orang yang menolak sekte, bahkan tuan mereka sendiri menganggap mereka tidak punya harapan, mereka tidak peduli untuk menyerahkan hidup mereka pada takdir. Satu-satunya keuntungan dari semua ini adalah mengunjungi tuan mereka untuk mendapatkan remah-remah. Sedangkan untuk membuat sang master berusaha sekuat tenaga, itu sama sekali tidak. Dengan para eksekutif di belakang Zuo Fen berusaha keras untuknya, bahkan mengambil risiko melanggar perintah pemimpin sekte, mengasarinya akan berakhir dengan pelakunya dihajar, atau lebih buruk lagi. Dia tidak ingin meminta para eksekutif menangani kasusnya. Kui Lang, karena anak itu sangat penting, yang terbaik adalah menenangkannya sekarang. Gadis itu mengingatkannya. Kui Lang mengangguk dan mengendurkan tinjunya. Risikonya lebih besar daripada keuntungannya. Kui Lang berubah serius, saya memanggil kamu semua ke sini karena satu alasan. Hari ini, lingkaran Asura dimulai lagi dan hanya pemenang yang boleh meninggalkan tempat ini. Apa? Penonton menjadi heboh, apakah ini lelucon? Lingkaran Asura diadakan setiap 3 tahun sekali. Mengapa diadakan lagi setelah hanya 6 bulan? Kui Lang mendengus, kapanpun waktunya, hasilnya tidak berubah. Hanya yang terkuat yang bisa hidup. Yang kalah, akan menjadi sumber pelatihan sekte. Di gua ini, bel pertama memulai pertarungan sementara bel kedua menghentikannya. Apakah itu jelas? Penonton panik, sama sekali tidak siap. Mereka mengira pertemuan itu adalah untuk sesuatu yang telah mereka rencanakan, seperti ulang tahun seorang tetua. Tapi tidak ada yang mengira itu adalah lingkaran Asura. Apakah murid dalam sudah kehabisan target latihan? Penatua Yuan mengkhawatirkan Zuo Fen dan memohon, Tuan Muda Kui, Zuo Fen baru saja tiba dan tidak mengetahui kekejaman lingkaran Asura. Bisakah dia tidak berpartisipasi? Aturan tetaplah aturan. Saya tidak akan menargetkan dia karena para eksekutif itu, tetapi peraturan menyatakan bahwa semua buruh harus berpartisipasi, atau saya harus bertanggung jawab. Kui Lang mendengus. Gadis itu menatap Zuo Fen, Yuan tua, dia adalah kultivator surga yang mendalam lapisan ke-6, dia akan hidup jadi jangan khawatir. Kui Lang mengangguk. Mereka mengizinkannya masuk bukan karena mereka tidak peduli dengan para eksekutif, tetapi karena Zuo Fen akan baik-baik saja. Elder Yuan mengangguk juga sambil menghela nafas. Raksasa Yuling berwajah bengkok, Yama Kui Lang hitam, itu omong kosong sialan. Seorang pria dari kerumunan menunjuk keduanya di mimbar dan bersumpah, saya tahu sekte ini tidak menuntut latihan yang ditargetkan. Dengan tes promosi sekte luar yang akan datang, kamu ingin adik perempuan kamu memiliki semua materi untuk dilatih. Saya melaporkan kamu ke sekte. Pria di lapisan kedua tahap surga yang mendalam terbang menuju pintu keluar. Kui Lang mendengus dan angin hitam bertiup ke arah pria itu. Dia menjerit kesakitan sambil meludahkan darah dan terjatuh ke tanah karena pusing. Sisanya gemetar ketakutan. Zuo Fen menyipitkan mata. Serangan jiwa, tapi brutal. Itu pasti terkait dengan metode kultivasinya, sesuatu yang berbahaya yang telah memutarbalikkan jiwanya sedemikian rupa.
Zuofen berbalik dan memperhatikan semua orang di sekitarnya. Dengan begitu banyak material utama yang ada, tidak heran. Sepertinya itu bukan urusanku. Mata Zuofen bersinar dengan bijaksana saat dia menggelengkan kepalanya ke dalam. Kemudian terdengar suara seperti bel saat Kui Lang membunyikan bel tembaga di sebelahnya, biarkan lingkaran Asura dimulai. Para desertir akan dibunuh. Keheningan mematikan terjadi, semua orang memasang penjagaan mereka, dengan mata menatap kemana-mana untuk setiap serangan yang datang. Ketika kebuntuan berlanjut, tekanan semakin meningkat, terlihat dari keringat yang bercucuran. Bam! Itu adalah kultivator bone tempering lapisan ke-8 yang memulai, terbang tiba-tiba dan mendarat mati. Yang lain tersentak dan melihat Kui Lang menurunkan tangannya. Jika kamu tidak melawan, aku akan melakukannya untukmu sampai aku mencapai kuota. Mengenai siapa iblis malang itu, waktu akan menjawabnya. Mata Kui Lang berbinar. Meneguk. Kerumunan semakin tegang, mata mereka berubah menjadi gila. Ah! Seseorang mengeluarkan harta iblis dan meretasnya sementara yang lain melepaskan kekuatan mereka dan memilih tetangga terdekat mereka. Ratapan, teriakan, dan tangisan memicu darah muncrat kemana-mana, membuat gua yang menyala itu menjadi merah menakutkan. Mayat berserakan di tanah saat mereka jatuh, namun mata mereka tidak menunjukkan kepanikan atau keterkejutan seperti yang diperkirakan, tapi hanya ketakutan bercampur kegilaan. Zuofen menerima semuanya dengan pandangan kritis. Ini adalah kegilaan yang lahir dari ketakutan dan kengerian. Apa yang dimulai sebagai perjuangan untuk bertahan hidup telah berubah menjadi pembunuhan fanatik hingga terlupakan, bahkan melupakan tujuan mereka. Di rumah jagal seperti ini, iblis dalam diri mereka mengambil kendali sementara mereka hanya bermain sebagai boneka untuk membunuh dan membunuh dengan pikiran kosong yang termakan oleh sensasi yang menyakitkan. Ini adalah lingkaran Asura, tempat seseorang menjadi iblis dan berhenti menjadi manusia. Suara mendesing. Salah satu ahli surga mendalam lapisan ketiga kehilangan akal sehatnya karena kegilaan dan menargetkan Zuofen, meskipun terdapat celah 3 lapisan yang jelas. Zuofen menjadi tenang saat berdiri di sana, mematahkan tulang dan tendonnya dengan mudah. Namun penderitaan itu pun tidak mampu menghapus senyum maniak di wajah mayat itu. Zuofen menggelengkan kepalanya, pikirannya tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan, hanya memiliki ketenangan. Dia hanya berdiri di sana di antara pembunuhan-pembunuhan fanatik, tidak ternoda dan tidak tersentuh oleh pengaruh buruknya. Hanya bergerak ketika seorang pembunuh yang terlalu bersemangat mengejarnya. Seolah-olah dia adalah mata badai, meski angin kencang menerpa pakaiannya, bajanya tidak pernah goyah. Pada saat yang sama, dia terlihat jelas di dalam lingkaran. Ada apa dengan dia? Kui Lang mengerutkan kening, menunjuk Zuofen. Arena yang haus darah membuat darahku sedikit mendidih, jadi mengapa hanya dia yang tidak terpengaruh? Sepertinya dia bahkan tidak ada di sini. Yuling mengerutkan kening, dia benar-benar aneh, tidak seperti seharusnya seorang kultivator iblis, atau kultivator manapun. Tahap ini bahkan akan membuat para kultivator yang saleh berubah menjadi haus darah, tapi dia benar-benar ahli. Penatua Yuan menggosok janggutnya, menatap Zuofen dengan pandangan yang dalam, setiap orang memiliki iblisnya masing-masing. Sebagai penanam iblis, kami menarik mereka keluar dan memurnikan mereka untuk mencapai pencerahan tentang cara kerja dunia. Namun kebanyakan orang hanya memelototi permukaan iblis mereka, sehingga mereka termakan dalam pertumpahan darah seperti ini. Kecuali dia, yang telah memahami akar iblisnya dan telah menempah hatinya ke tingkat yang lebih tinggi, iblis sejati. Iblis batiniah tidak mempunyai kendali atas dirinya, sementara dia memegang kendali penuh atas dirinya. Penatua Yuan menghela nafas, sangat muda, namun dia memiliki hati yang dalam. Itu akan memberinya masa depan tanpa batas. Penatua Yuan sangat memuji, membuat Kui Lang dan Yuling terdiam. Kapan pengatur waktu lama berubah menjadi orang bijak? Dan kenapa dia berbicara omong kosong? Yuan tua, apakah kamu kehilangannya? Kui Lang menatapnya. Penatua Yuan terkekeh, mendapati dirinya di bawah pengawasan mereka, hahaha, itu hanya perasaanku. Tolong jangan pedulikan itu. Saya baru saja mengatakan bahwa Zuofen itu spesial, seseorang yang harus Anda dekati.
Bam! Kuilang meninju Penatua Yuan dan meludah, jadi tindakanmu adalah meminta kami menjaganya? Kamu pikir kamu ahli dalam kata-kata mutiaramu? Hahaha, ya, aku tidak akan melakukannya lagi. Penatua Yuan tersenyum. Keduanya saling pandang dan mengangkat bahu. Foggy tua itu tidak terlalu menarik perhatian, namun tindakan dan khotbahnya hampir berhasil. Ini memberi kepercayaan pada pepatah, orang tua adalah orang munafik. Dan lelaki tua ini pasti berhasil menjadikannya sebuah karya seni. 1 jam setelah pembunuhan, raungan dan teriakan pembunuhan yang bergema di lingkaran Asura tidak pernah berhenti, saat di mana Zuo Fen yang selalu berkumpul mengira dia bisa memancing di tengah kekacauan sambil menunggu. Kuilang merasa pembunuhan itu sudah cukup dan membunyikan bel. Meskipun tidak semudah itu menarik pikiran mereka keluar dari kendali iblis. Tidak ada pilihan selain Kuilang dan Yuling mengeluarkan suara mereka, hentikan sekarang juga. Suara gemuruh bergema di dalam gua bahkan tanah pun berguncang. Jiwa kuat keduanya, bersama dengan suara mereka, membuat pikiran mereka runtuh. Medan pembantaian yang gila-gilaan itu berubah menjadi sunyi senyap. Para peserta yang masih hidup memegangi kepala mereka dan mengerang sambil melayang-layang. Orang mati selamanya tetap diam di antara genangan darah, mata mereka terbuka, haus darah namun kosong. Kuilang melihat anggukan Yuling dan berkata, ini akan berlangsung selama 2 bulan. Yuling membalas anggukan itu, dengan senyuman langka di bibirnya. Tapi saat itu, senyuman Kuilang membeku dan matanya melebar. Apa yang salah? Yuling mengangkat alisnya. Kuilang mengangkat lengannya yang gemetar untuk menunjuk. Yuling mendapati dirinya mengalami keterkejutan yang sama seperti dia. Di sana, Zuo Fen berdiri seperti sebelumnya, memperhatikan mayat-mayat dengan percaya diri. Itu tidak mungkin. Kami menggunakan Bewitching Whispers bersama-sama. Kenapa dia masih berdiri? Yuling tidak bisa memahaminya. Kuilang menduga, karena jiwa seorang kultivator surga yang mendalam tidak memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat dari jiwa kita, maka hanya ada satu pilihan yang tersisa, dia memiliki harta jiwa iblis. Yuling mengangguk, mencapai kesimpulan yang sama. Saya sudah bilang dia spesial. Tuan-tuan harus merawatnya dengan baik. Penatua Yuan melompat masuk. Keduanya mengangguk setelah jeda. Tidak ada orang yang bisa memiliki harta jiwa iblis. Dia hanyalah kultivator surga yang mendalam lapisan ke-6. Seseorang pasti mengawasinya untuk memiliki perhiasan seperti itu. Keduanya memandang Zuo Fen dengan lebih hormat saat itu juga. Namun di balik kesalahpahaman ini, seseorang akan menganggap Zuo Fen adalah makhluk aneh dengan jiwa yang begitu kuat, bahkan radian stage puncak pun tidak dapat mengatasinya. Mengenai dukungan, haha, Xie Weiwei memang mengundangnya ke sini, tetapi kepercayaan dirinya yang besar. Sayangnya, Zuo Fen sangat misterius dan pandai menjauhkan orang lain. Selanjutnya, Kuilang menoleh ke arah para penyintas lainnya sambil berteriak, terima kasih, semuanya, kalian telah selamat dari lingkaran Asura lainnya. Kalian sekarang bebas untuk pergi. Ada banyak tugas yang menantimu besok. Kuilang dan Yuling menyuruh orang lain mengumpulkan mayat-mayat itu saat mereka pergi. Orang-orang beruntung di sini yang masih hidup sangat gembira dengan kehidupan baru mereka. Sementara hanya Zuo Fen yang mencibir, mereka tidak berbeda dengan sapi. Tapi mereka berbeda. Mereka punya secercah harapan. Penatua Yuan tersenyum, mendekat dan melihat semua orang pergi. Manusia itu egois dan hati manusia memiliki iblis. Pemberontakan tidak memiliki peluang untuk berhasil dan sekte tersebut sudah lama menyingkirkan kantor tenaga kerja jika tidak memenuhi tujuannya. Namun untuk mencegah hal itu terjadi, sekte tersebut memberi mereka sedikit harapan untuk berkultivasi dengan keras dan mereka akan menjadi tetua eksekutif suatu saat nanti. Makanya mereka berjuang, supaya kelak mereka unggul, sambil membuat kantor tenaga kerja bisa mencapai tujuannya. Sebenarnya, bukan sekte yang membesarkan mereka, tapi mereka mengunci diri di dalam kandang. Mata Penatua Yuan berbinar dengan jijik, itu sempurna. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, bahkan di sini, hanya yang kuat yang bisa maju. Adapun bagi yang lemah, yang tersesat, kematian menimpa mereka. Zuo Fen mengangguk.
Dunia ini kejam, makhluk-makhluknya hanyalah makanan ternak. Ini menjadi 2 kali lipat untuk sekte iblis. Kantor tenaga kerja adalah neraka, pemasok kebutuhan budidaya murid sekte tersebut sekaligus menjadi tempat di mana yang kuat bertransformasi. Orang-orang yang selamat dari lubang neraka ini adalah pilar penting sekte ini, yang telah melalui pemusnahan demi pemusnahan. Itu hanya menunjukkan pentingnya hal itu bagi sekte perencana iblis. Kantor perburuhan tidak memiliki apapun yang bersifat manusiawi, hanya sekedar bertahan hidup atau mati. Namun berbeda dengan dunia luar yang memiliki sifat yang sama, ini adalah sudut dunia yang bebas dari kemunafikan. Mata Zuofen berbinar seiring pertumbuhan hati dan mentalitasnya, saat dia memahami lebih banyak tentang dunia tempat dia menjadi bagiannya.